Bagaimana cara dari Ganjar Pranowo ketika nanti terpilih menjadi presiden dalam tanda kutip melobi ketua umum partai politik agar ketua umum partai politik itu mendukung agenda pemberantasan korupsi, satu di antaranya rancangan undang-undang perampasan aset. Saat kami mendengar Anies Baswedan mengatakan akan merevisi undang-undang KPK atau mengembalikan KPK seperti sedia kala, kami mencari sebenarnya siapa-siapa saja inisiator dari revisi Undang-Undang KPK sebelumnya. Ternyata ada kader dari Partai Nasdem, Hmm. partai yang mana mendukung atau sebagai penyokong utama Saudara Anies Baswedan menjadi calon presiden. Saya rasa itu bukan gagasan yang baru. Hmm. Naikkan gaji itu sudah disampaikan bahkan pada pilpres-pilpres sebelumnya saat Pak Prabowo juga mengikuti kontestasi. Program Tribunnews on Focus Tribuners hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, tiga calon presiden peserta pemilu 2024 menawarkan gagasan yang sedemikian serupa sedianya soal pemberantasan korupsi di tanah air. Hal ini juga kemudian tersaji dan disampaikan dalam debat perdana yang digelar oleh KPU pada Selasa kemarin. Ketiga kandidat ini punya gagasan dan juga cukup concern untuk melakukan pemberantasan korupsi di tanah air, namun ada beberapa hal yang kemudian membedakan dari janji dan juga visi misi yang disampaikan terkait pemberantasan korupsi ini. Untuk membahas hal tersebut, kira-kira seberapa realistis janji pemberantasan korupsi dari tiga kandidat ini, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan peneliti dari Indonesia Corruption Watch, peneliti ICW, ada Bang Kurnia Ramadana di sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat datang di On Focus, Bang Kurnia. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Nila. Baik, terima kasih juga Bang Kurnia sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini saya mau minta komentar dari ICW terkait bagaimana kemudian debat kandidat begitu ya Bang, membahas terkait pemberantasan korupsi juga. Sebagai pengantar awal, ini kan kalau kita lihat sedianya seluruh kandidat atau ketiga kandidat sama-sama punya concern untuk pemberantasan korupsi. Komentar Bang Kurnia seperti apa Bang? Ya, yang pertama, kalau kita lihat debat perdana calon presiden beberapa hari yang lalu, waktunya sangat pendek Hmm. dan temanya sangat beragam, sehingga tidak ada penekanan isu sampai ke aspek teknis dalam setiap tema, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau kita cermati, baik pernyataan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo masih sangat umum. Sementara dalam konteks kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini, yang kondisinya sangat mengkhawatirkan, kita tentu butuh gagasan sampai pada aspek teknis. Misalnya, ketika mereka mengatakan akan memperkuat pemberantasan korupsi, dalam hal apa yang ingin dikuatkan, permasalahannya apa, dan bagaimana caranya. Karena dalam isu pemberantasan korupsi ada persinggungan antara aspek hukum dan dukungan politik, terutama dari partai politik yang selama ini kerap melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, partai politik yang menyokong tiga capres tersebut adalah partai politik yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Demikian, Hmm. Mbak Dut. Baik, artinya memang momen yang begitu sedikit tidak bisa digunakan oleh masing-masing kandidat begitu ya, Bang Kurnia, untuk kemudian menjelaskan lebih detail hal apa begitu yang kemudian akan dilakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Saya mau bahas lebih dalam pada masing-masing kandidat, Bang Kurnia. Saya mulai dari Ganjar Pranowo. Ini kan mengatakan bahwa nantinya akan melakukan penegakan hukum terhadap koruptor dengan RUU perampasan aset. Ini juga kemudian dikatakan nantinya koruptor ini akan dimiskinkan begitu dan juga ditahan di Nusa Kambangan untuk kemudian memberikan efek jerah terhadap para koruptor ini. Bang Kurnia bagaimana melihat janji atau keinginan Ganjar terkait pemberantasan korupsi yang satu ini, Bang? Ada tiga hal ya. Yang pertama, kalau dalam konteks gagasan, proyeksi ke depan tentu ide dari setiap calon presiden termasuk Ganjar Pranowo bisa diapresiasi. Hmm. Namun kalau dilihat lebih detail, ya poin ini masuk pada poin kedua terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Kita tahu dokumen undang-undang perampasan aset ini sudah menjadi tumpukan
di DPR sejak 10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Namun tidak ada dikerjakan. Kalau kita kaitkan, Pak Ganjar Pranowo itu adalah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hmm. Kita lihat dalam pertemuan RDP antara Mahfud MD, Menko Polhukam, dengan Komisi 3 beberapa bulan yang lalu. Kala itu, salah satu anggota DPR asal fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi 3, Pak Bambang Wuryanto, ternyata pesimis terhadap pengundangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dia mengatakan harus dikonsultasikan ke Ketua Umum Partai Politik. Maka dari itu, dengan mandeknya Undang-Undang Perampasan Aset di DPR, maka dari itu kita butuh solusi yang teknis. Bagaimana cara dari Ganjar Pranowo ketika nanti terpilih menjadi presiden, dalam tanda kutip melobi ketua umum partai politik agar ketua umum partai politik itu mendukung agenda pemberantasan korupsi, satu di antaranya rancangan undang-undang perampasan aset. Poin yang ketiga terkait dengan pemindahan terpidana korupsi ke Nusa Kambangan. Bagi kami bukan itu persoalannya, Hmm. bukan memindahkan, tapi memperbaiki permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan saat ini. Indikasi ada diskriminasi dalam hal penempatan sel terpidana korupsi dengan terpidana umum. Permasalahan pengawasan di lembaga pemasyarakatan, baik pengawasan perilaku tindakan dari warga binaan, khususnya napi korupsi, dan juga bagaimana infrastruktur lembaga pemasyarakatan tersebut bisa terbebas dari praktik suap menyuap. Misalnya selama ini muncul dugaan prasangka buruk di tengah masyarakat, kalau membayar sekian kepada petugas lapas maka bisa menggunakan handphone. Nah, permasalahan-permasalahan itu harus diselesaikan terlebih dahulu ketimbang memindahkan secara langsung ke Nusa Kambangan. Dan tidak ada kaitannya memindahkan ke Nusa Kambangan dengan pemberian efek jerah. Kalau seandainya pengawasan di Nusa Kambangan masih seperti prasangka buruk masyarakat sebagaimana terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan, kan sama saja, tidak ada hal yang berubah. Demikian, Mbak Nila. Hmm. Bagaimana dengan kemudian yang disampaikan untuk memiskinkan para koruptor ini? Artinya dengan statement awal yang juga sudah cukup keras, memiskinkan, artinya kemudian mengambil seluruh harta ini, menurut Bang Kurnia, apakah juga bisa memberikan efek jerah terhadap para koruptor ini, Bang? Di ICW meyakini bahwa pemberian efek jerah itu tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku korupsi. Hmm. Namun harta kekayaan yang didapatkan dari hasil korupsi harus dirampas seluruhnya. Maka dari itu, ketika Pak Ganjar mengatakan harus dimiskinkan, tentu itu banyak disepakati oleh berbagai pihak, termasuk ICW. Namun, lagi-lagi, bagaimana caranya? Salah satunya dengan mengundangkan RUU perampasan aset. Jadi Hmm. narasi memperkuat pemberantasan korupsi, memperkuat komisi pemberantasan korupsi, membuat regulasi yang memberikan efek jerah itu masih pernyataan yang sangat umum, belum masuk pada isu teknis solusi pemberantasan korupsi. Demikian, Oke, Mbak. baik. Itu dari sisi Ganjar Pranowo, Bang Kurnia. Terima kasih penjelasannya. Saya mau bergeser pada Capres nomor urut 1, begitu ya, Anies Baswedan yang juga sebenarnya agak mirip juga atau concernnya juga sama untuk kemudian melakukan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun ada satu yang ingin saya tanyakan pada ICW, bagaimana kemudian Anies Baswedan dan juga Timnas Amin begitu sempat mengatakan akan melakukan revisi Undang-Undang KPK dan nantinya akan mengembalikan Undang-Undang KPK kepada Undang-Undang KPK yang lama. Seperti apa komentar dari Bang Kurnia menyoal hal ini, Bang? Iya, tentu seperti yang tadi saya sampaikan, ide para calon presiden terkait dengan penguatan KPK itu sangat baik Hmm. disampaikan secara lisan, disampaikan di dalam dokumen politik kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Sayangnya, dalam aspek bagaimana cara melakukan itu tidak dibahas, termasuk oleh Pak Anies Baswedan. Kalau kita cermati, jadi kemarin ketika proses debat calon presiden, kami bekerja sama dengan salah satu lembaga membuat bagaimana cek fakta atas ucapan dari para calon presiden.
saat kami mendengar Anies Baswedan mengatakan akan merevisi Undang-Undang KPK atau mengembalikan KPK seperti sedia kala, kami mencari sebenarnya siapa-siapa saja inisiator dari revisi Undang-Undang KPK sebelumnya. Ternyata ada kader dari Partai Nasdem, Hmm. partai yang mana mendukung atau sebagai penyokong utama Saudara Anies Baswedan menjadi calon presiden. Maka dari itu, pertanyaannya lagi-lagi sama, seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Yang harus dijawab adalah bagaimana jika agenda anti korupsi ini mau dijalankan oleh calon presiden, termasuk Anies Baswedan misalnya terpilih, kemudian mereka ternyata berbeda pandangan dengan ketua umum partai politik yang perbedaan itu akan berkorelasi dengan Hmm. dukungan di legislatif. Kan itu matematik politiknya terkait dengan dukung tidak mendukung kebijakan dari partai koalisi. Itu yang belum dijawab oleh calon presiden. Kami sebenarnya berharap presiden adalah satu sisi kepala pemerintahan, dia juga kepala negara. Dia punya otoritas untuk memanggil seluruh ketua umum partai politik dan menyampaikan pesan-pesan agar mereka semua mendukung berbagai kebijakan anti korupsi. Hal itu yang harusnya juga disampaikan oleh para calon presiden, termasuk Saudara Anies Baswedan. Oke, Demikian. punya punya PR yang sama juga begitu artinya Bang Kurnia, dari sisi Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan untuk kemudian bagaimana tidak percaya atau tidak sepenuhnya mengikuti aturan ketua umum, namun juga punya independensi untuk melakukan perbaikan dari sisi pemberantasan korupsi. Ini masih ada satu kandidat lagi, yaitu bagaimana Prabowo Subianto dalam statementnya di debat mengatakan setuju dengan statement dari Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Namun yang ingin juga kemudian saya tanyakan, ada janji dari Prabowo Subianto, Bang Kurnia, yang mengatakan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara begitu dan juga para penegak hukum. Hal ini untuk kemudian menuntaskan praktek-praktek korupsi yang sampai saat ini masih kerap terjadi. Dengan menaikkan gaji ini, menurut Bang Kurnia seperti apa, Bang? Ya, saya rasa itu bukan gagasan yang baru. Hmm? Naikkan gaji itu sudah disampaikan bahkan pada pilpres-pilpres sebelumnya saat Pak Prabowo juga mengikuti kontestasi. Ya. Bagi kami, itu satu sisi mungkin menjadi solusinya, tapi persoalan pembenahan sistem. Kenapa? Karena kalau kita lihat para tersangka korupsi, misalnya mengambil contoh yang ditangani oleh KPK, adalah orang-orang yang memiliki gaji bernilai fantastis, ratusan juta rupiah, tapi tetap melakukan tindak pidana korupsi. Berarti bukan hanya gaji permasalahannya. Mari kita bicara soal sistem birokrasi yang kemarin tidak banyak disinggung oleh Pak Prabowo Subianto. Kalau saya tambahkan, Pak Prabowo juga kemarin mengatakan akan memperkuat KPK, memperkuat kepolisian, memperkuat kejaksaan. Tapi berhenti di sana. Ada titik di setelah penjelasan Pak Prabowo. Tentu masyarakat bertanya, satu, apa permasalahan yang ada di penegak hukum? Apakah Pak Prabowo tahu ada permasalahan serius di KPK, ada urgensi untuk mereformasi Polri, ada kebutuhan untuk memperbaiki kinerja kejaksaan. Jadi bukan ujuk-ujuk melompat pada perbaikan penegak hukum, tapi paparkan kepada kami, kepada kita sebagai pemilih, apa pandangan Pak Prabowo terhadap permasalahan struktur hukum, aparat penegak hukum yang khususnya memberantas tindak pidana korupsi. Jadi jangan hanya penjelasan yang sangat umum dan normatif, karena Hmm. ini adalah panggung debat calon presiden disaksikan oleh seluruh pemilih di Indonesia. Kami butuh gagasan konkret. Selain itu, karena ini juga terkait dengan apa yang sedang kami advokasikan beberapa waktu lalu, terkait dengan jawaban Pak Prabowo ketika ditanya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo mengatakan karena secara putusan dianggap final dan mengikat, tentu tidak ada kewajiban untuk tidak berpasangan dengan anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Kami ingin mengingatkan, setiap pejabat publik itu tidak hanya terkait, tidak hanya terikat dengan penegakan hukum ansih, tapi ada nilai etika yang mengikat mereka
dan harusnya itu bisa dipahami oleh setiap pejabat publik, wabil khusus calon presiden Prabowo Subianto. Ini penting Hmm. untuk sampaikan, Mbak Nila. Oke, baik, Bang Kurnia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Kurnia. Ini kan memang secara aturan debat yang berlaku tidak bisa dijadikan poin begitu ya bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan lebih detail apa yang sedianya harus diselesaikan. Kalau dari ICW sendiri, ini kan memang masih ada momen debat meskipun temanya yang berbeda. Nantinya yang diharapkan oleh ICW dari ketiga kandidat ini paparan-paparan seperti apa yang sedianya disuguhkan dalam perdebatan, Bang? Ya, apakah debat pertama itu sangat penting sehingga masyarakat tidak melihat debat-debat lain? Tentu tidak. Debat kedua sampai debat kelima nanti menjadi pembuktian Hmm. bagaimana sebenarnya wawasan dan kualitas dari calon presiden maupun calon wakil presiden. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kemarin itu adalah aspek teknis tentang pemberantasan korupsi, terlepas dari banyak kritik terhadap debat tersebut. Namun dalam debat kedua, ketiga, keempat, kelima, itu juga ada nuansa pemberantasan korupsi. Misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, itu kan semua bisa kita elaborasi dengan isu pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, kami berharap satu kepada penyelenggara sebelum masuk kepada kontestan, penyelenggara pemilu untuk mengalokasikan waktu yang cukup bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk saling beradu gagasan. Saya sampai saat ini sebenarnya masih bingung ketika ada alokasi waktu menyampaikan visi dan misi. Bagi saya pribadi, visi dan misi mereka sudah jelas. Ada tertuang di dalam media sosial mereka semua dan bisa diakses. Untuk apa lagi di tengah alokasi waktu yang sangat singkat, mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Itu buang-buang waktu. Ada hal-hal substansial yang mestinya bisa dibahas dan itu lebih urgent. Selain itu juga kepada para calon presiden dan calon wakil presiden, tolong yakinkan kami dengan memaparkan permasalahan yang teknis, menghasilkan solusi yang teknis, dan jelaskan bagaimana cara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jika paparannya sangat umum, tentu kita sebagai pemilih tidak merasa ada pertukaran gagasan, tidak Hmm. melihat ada kualitas yang mumpuni dari seseorang yang nanti akan menahkodai Indonesia 2024 sampai 2029. Demikian, Mbak Nila. Baik, terakhir Bang Kurnia, izinkan saya meminta Bang Kurnia untuk membuat penilaian dari segi pemberantasan korupsi. Apakah kemudian Bang Kurnia bisa memberikan ranking kandidat yang melakukan perdebatan pada Selasa kemarin, Bang? Iya, kalau pembagian nilainya itu bagus, cukup, kurang. Hmm? Tentu bagi kami masih sangat kurang. Karena kami tidak melihat ada solusi yang konkret, masih terbatas narasi umum, masih sebatas jargon kampanye. Kami ingin memperkuat KPK, itu kan jargon kampanye. Tapi bagaimana caranya itu yang dijelaskan kepada masyarakat. Beradu gagasan di panggung debat kemarin. Demikian, Mbak. Dan itu disematkan untuk ketiga kandidat yang kemarin berlaga, Bang I- Kurnia. Itu disematkan kepada tiga kandidat calon presiden dan penyelenggara pemilu karena gagal menghasilkan panggung debat adu gagasan, temanya sangat banyak, di waktu yang sama, waktunya sangat singkat. Demikian. Baik, terima kasih sekali Bang Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch, atas kebersamaannya dalam program Tribun Sun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Kurnia. Selamat beraktivitas kembali. Tribuners, demikian program Tribun Sun Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irdan. Nantikan program Tribun Sun Fokus selanjutnya untuk bahasan-bahasan lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.